Semuanya dengan tujuan adalah meningkatkan atau mewujudkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat, sehingga masyarakat ini bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba. Ya, semua akan berlalu dan semua pasti ada solusi. Sehingga anak itu dia akan kuat menghadapi problem dan tidak lari dengan menyalahgunakan narkoba. Jadi tidak usah khawatir kalau ada keluarga yang memang menjadi korban atau pecandu narkotika, ajaklah untuk berobat, yaitu direhabilitasi secara gratis dan tidak diproses hukum. Halo Tribuners, nah sekali saya Elin bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Tribun Topik. Seperti biasa di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik, dan pada kesempatan ini menjelang Hari Anti Narkoba Internasional 2025 telah bersama kita ada Brigjen Pol Dr. Haji Agus Rohmat SIKSH MHum. Saya panggilnya siapa ini Pak? Panjang sekali. Panggilnya Pak Agus saja. Pak Agus saja, baik. Oke, dengan Bapak Agus, beliau adalah Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah. Halo Pak Agus. Ya Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya gimana Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Pak? Ya, saat ini kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau disebut dengan Hari HANI yang nanti jatuh pada tanggal 26 Juni 2025. Rangkaian kegiatan ini ada kegiatan pra, kemudian hari puncaknya dan pasca. Kalau temanya di Hari HANI tahun 2025 ini adalah memutus rantai pergaulan gelap narkoba melalui pencegahan dan rehabilitasi menuju Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Ini kita harus refleksi untuk menumbuhkan kesadaran dan empati kita kepada para korban penyalahgunaan narkoba, tapi sekaligus juga kita harus memperkuat komitmen bersama, kita bersatu untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, dan tentu juga harus kita melakukan upaya-upaya pencegahan agar Indonesia ini terwujud tujuannya, yaitu Indonesia yang makmur, adil, dan makmur ya. Oke, berarti banyak sekali rangkaian acara yang sudah disiapkan dari BNN Provinsi Jawa Tengah dalam menyambut HANI 2025. Tadi sempat disebutkan ada pra-acara, kemudian ada acara puncak juga. Boleh dijelaskan ke Tribuners nih Pak, barangkali acaranya Tribuners bisa ikut nih. Ya, rangkaian Hari HANI 2025 ini, yang pertama adalah ada pra-HANI. Ini tentu melibatkan semua elemen masyarakat ya, baik di jajaran BNN Provinsi Jawa Tengah maupun BNN Kabupaten Kota. Kita ada 9 BNN Kabupaten Kota disingkat dengan BNNK. Kegiatannya antara lain yang pertama, kami telah melakukan pelatihan soft skill guru maupun siswa. Ada 20 guru dan siswa dari 10 SMK, SMA sederajat. Kemudian kita juga melakukan pelatihan-pelatihan lain seperti life skill, yaitu melatih keluarga yang terkena atau terdampak narkoba, juga masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba di daerah rawan narkoba, yaitu melatih keluarganya supaya dia bisa usaha mandiri, diberikan pembekalan namanya pembuatan abon dari ikan bandeng. Ya, karena di Semarang itu banyak ikan bandeng, kita latih sehingga mereka memiliki skill untuk bisa jual beli abon bandeng, tidak lagi jual beli narkoba. Kemudian yang lain, kami juga melakukan sosialisasi pencegahan melalui iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat ini ada di radio juga ada di TV. Misalnya ada di TV-ku, di TATV, di tribunnews.com juga, kemudian ada di radio juga ya, ada Radio Rema, kemudian ada RRI, ada TA Radio. Juga kita memasang spanduk di daerah rawan narkoba, baik itu termasuk juga di pesisir pantai. Kita menggandeng beberapa pihak swasta, misalnya dengan Maxim, kita memasang spanduk
untuk sosial pencegahan ini ada 187 titik di kelurahan di Kota Semarang, dan juga kita menggandeng juga dari pihak swasta lainnya. Kita ada memasang di, misalnya dengan Grab gitu, memasang di 15 titik di pesisir spanduk ya. Kemudian masih banyak kegiatan lainnya. Kita juga melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK provinsi dan kabupaten kota, dan juga membuat MOU, penandatangan MOU kemarin dihadiri oleh Ketua PKK Jawa Tengah yaitu Ibu Wagub, dan dihadiri oleh semua pengurus dan juga beberapa pengurus di PKK. Kemudian puncaknya nanti adalah tanggal 26. Tanggal 26 Juni itu kami melaksanakan perenungan, yaitu secara nasional dilaksanakan secara serempak tanggal 26 Juni malam, secara hibrid, dan kami akan mendatangkan beberapa elemen masyarakat ya, termasuk juga LSM yang terkait, untuk kita merenungkan dan kita harus empati kepada korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk kegiatan pasca rehab, ini ada beberapa kegiatan, antara lain kita mau ada MOU juga nanti dengan pihak Muhammadiyah, kemudian juga kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan soft skill juga kepada beberapa guru dan siswa juga. Kemudian masih ada beberapa kegiatan lain lagi yang akan kita lakukan, semuanya dengan tujuan adalah meningkatkan atau mewujudkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat, sehingga masyarakat ini bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah bersinar bersih dari narkoba. Oke. Ya. Luar biasa, berarti rangkaian acaranya cukup banyak ya Pak ya, dalam peringatan nanti Hari Anti Narkoba Internasional 2025, dan ada beberapa kegiatan yang nantinya masyarakat Jawa Tengah bisa ikut juga. Betul gitu ya, termasuk misalnya gini, kegiatan lain yang dimaksud itu misalnya gini, kami di hari Jumat nanti akan ada khutbah Jumat kerjasama dengan Kanwil Kemenak, yang kontennya atau materinya itu adalah masalah pencegahan bahaya narkoba. Oke. Gitu misalnya gitu ya. Baik, semoga rangkaian acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Bapak ya. Amin. Pak, melihat Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang bisa dibilang cukup besar lah ya, dengan penduduk cukup padat juga. Kalau melihat Jawa Tengah, tingkat penyalahgunaan narkobanya seperti apa sih Pak? Apakah dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau malah sebaliknya nih Pak? Seperti apa nih Jawa Tengah Pak? Ya, Jawa Tengah ini menduduki ranking ke-7 ya dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan ini tentu kita cukup prihatin karena ada 1,30% dari masyarakat Jawa Tengah atau sekitar 195.000 orang terpapar penyalahgunaan narkoba. Dan yang kita khawatirkan adalah meningkatnya anak-anak remaja ya, usia 15 sampai 24 tahun, dan ini perlu perhatian serius kita semuanya, terutama para orang tua, para guru, dosen, semua pihak yang harus ikut bersama untuk bersama-sama bagaimana generasi muda kita ini, para calon-calon pimpinan bangsa ini, kita cegah jangan sampai mereka terus-menerus menyalahgunakan narkoba. Sekarang ini banyak anak-anak yang menyalahgunakan jenis prekursor ya, baik itu jenis trihexyphenidyl, heximer, tramadol dan lain-lain, khususnya di kalangan anak remaja sekolah ya, SMA, SMP, dan juga mereka-mereka yang geng-geng ya, mungkin kreak segala macam itu, ada yang menggunakan pilnya kecil-kecil gitu, satu bungkus harganya terjangkau ya, 20.000, isinya 10. Nah, ini disalahgunakan oleh mereka. Ini yang perlu kita waspadai. Di samping itu juga yang paling banyak beredar adalah sabu dan ganja. Tapi juga ada jenis baru namanya tembakau gorila, dan ini isinya adalah sintetis ganja ya. Jadi ganja sintetis yang perlu diantisipasi bersama. Baik, melihat banyak anak-anak dan juga remaja di Jawa Tengah yang menyalahgunakan narkoba, sebenarnya penyebabnya apa sih Pak? Apakah memang sekarang lingkungan yang kurang mendukung, kemudian atau mungkin
terkait keluarga pengawasannya kurang atau seperti apa tuh Pak sebenarnya penyebabnya yang ditemukan di lapangan? Ya, banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya perjalanan gelap narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Faktor yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini baik dari penjual maupun juga para pemakainya ya. Nah, penjual tentu karena dia merasa banyak keuntungannya sehingga mereka menjual terus gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor keluarga. Nah, keluarga ini kebanyakan mereka ada yang broken home, ada yang kurang perhatian kepada anaknya, hubungannya kurang harmonis di antara keluarga itu. Nah, kemudian juga yang ketiga ya karena lingkungan, karena memilih teman tidak cocok, tidak baik. Jadi kita harus betul-betul anak kita ini harus kita perhatikan, memilih kawan itu yang baik-baik, jangan yang tidak jelas. Ya misalnya dilihat iman takwanya bagaimana dan sebagainya harus dilihat. Nah ini biasanya salah pilih teman sehingga dia dari teman inilah dia diajak, dipengaruhi, dibujuk sehingga dia mau memakai, diberikan gratis dulu, kemudian diajak pakai bersama-sama, salah enak, mereka minta lagi nggak boleh, suruh beli. Nah ini kecenderungan demikian. Kemudian sekarang diperparah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan iptek ini juga menjadi tantangan bagi anak-anak muda terutama, karena di sana justru ada yang menyalahgunakan untuk jual beli narkoba di media sosial, baik di Instagram, Facebook, ada juga beberapa platform ya yang marketplace yang bisa digunakan untuk jual beli bagi mereka yang tahu ya. Dan ini juga sudah beberapa kita ungkap. Juga dengan IT ini orang bisa melihat, bisa belajar dia bagaimana cara memakai dan sebagainya. Nah ini perlu juga orang tua memberikan edukasi kepada anak-anaknya, dilihat dia ngelihat apa, belajar apa, gitu. Sehingga jangan sampai anaknya terus-menerus salah mempelajari, memakai IT, gadgetnya, ya, internetnya untuk penyalahgunaan narkoba. Dan tentu masih banyak faktor lain lagi ya yang tentu ini mempengaruhi sehingga banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Oke, Ya. Baik. Tadi disebutkan keluarga menjadi salah satu faktor. Nah, kita mungkin sebagai orang tua nih Bapak, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus mengedukasi yang seperti apa untuk anak-anak? Pasti sering disebutkan, oke sebagai orang tua kita harus mengedukasi anak agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Tapi bentuk edukasinya, itu kita harus seperti apa Pak? Ya, untuk mencegah supaya anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, tentu keluarga, khususnya orang tua atau adik kakaknya, ini yang pertama harus meningkatkan pendidikan iman takwa dulu, apapun agamanya, ya, nah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semua agama baik, ya, dan ditingkatkan iman takwanya sehingga dia memiliki ketahanan diri, tidak tergoda, tidak terbujuk rayu apabila ada yang ingin mencoba membujuk rayu yang bersangkutan. Yang kedua, tentu harus dijaga harmonis di dalam keluarga itu. Hubungan antara orang tua dengan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak beradik, itu harus saling kasih sayang, perhatian. Jangan sampai justru dia tidak perhatian. Ketika anak itu punya masalah, maka orang tua harus hadir di situ, atau adik kakaknya harus hadir di situ. Yakinkan bahwa semua akan berlalu. Ya, semua akan berlalu dan semua pasti ada solusi. Sehingga anak itu dia akan kuat menghadapi problem dan tidak lari dengan menyalahgunakan narkoba. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau anaknya sudah mulai misalnya ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, misalnya dimulai dari penggunaan rokok misalnya gitu. Kalau bisa ya ditegur, dicegah, karena rokok ini biasanya awal dari penggunaan narkoba jenis yang lainnya. Ya bisa nanti naik ganja, alkohol, sabu, dan lain sebagainya. Nah, dan perhatian ini bisa juga misalnya, wah ini indikasi anak saya biasanya rajin kok ini, bangunnya sering terlambat misalnya, tanda-tandanya kok merah mukanya, matanya gitu ya. Nah, mungkin digeledah
menggeledah bukunya, tasnya, tempat tidurnya, mungkin di almarinya, ada nggak menyimpan, oh kayak rokok ini apa nih? Jangan-jangan ganja, jangan-jangan ini tembakau gorila misalnya gitu. Oh ada pil kecil-kecil, tanya ini apa? Kalau dia mengatakan vitamin, belum tentu dia vitamin. Kalau dia vitamin mesti jelas bungkusnya, beli di mana. Kalau di plastik, nah itu mungkin itu daftar G yang disalahgunakan. Nah ini perhatian orang tua ini harus lebih ya. Jadi saya pesankan kalau misalnya ada yang sudah menyalahgunakan, tolong jangan dijauhi. Justru deketi. Ajak dia untuk rehabilitasi gitu. Baik sukarela maupun dipaksa. Gitu. Kadang-kadang mereka itu merasa saya sehat Pak, saya tidak apa-apa. Dia tidak tahu kalau dirinya sebelumnya menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Gitu. Oke, baik. Berarti memang peran orang tua itu sangat penting ya Pak. Betul, Bisa bilang ya. keluarga adalah tameng utama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau itu peran orang tua, kalau dari BNN sendiri Pak, upaya apa saja sih yang dilakukan melihat penyalahgunaan narkoba khususnya di tingkat remaja dan juga anak-anak yang sekarang ini memang sedang agak lumayan ini Pak? Ya tentu BNN tidak bisa bekerja sendiri ya. Upaya kami ya, ini ada 6 strategi yang disampaikan oleh Kepala BNN RI, salah satunya adalah penguatan kolaborasi atau kerjasama. Kami melakukan kerjasama dengan semua pihak ya. Kita sebut dengan strategi pentahelix kalau saya sebut. Jadi ada 5 pihak. Yang pertama adalah pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten kota, TNI, Polri dan sebagainya. Kemudian juga masyarakat, ya. Kemudian pihak swasta, kemudian pendidikan dan media, ya termasuk kita di sini Tribun ya. Nah ini kita kerjasama semuanya supaya apa yang kita lakukan ini sampai kepada masyarakat, diketahui masyarakat dan outcome-nya itu lebih luas ya. Jadi kerjasama itu sangat penting sekali. Kemudian kami melakukan upaya-upaya terutama di anak-anak muda, kami melakukan upaya antara lain seperti sosialisasi di kampus. Kami punya program namanya Kampus Bersinar. Kampus Bersinar Narkoba. Datang ke kampus, kami MOU, kemudian deklarasi, kemudian ada pemeriksaan urin, juga kita sosialisasi. Nah, kemudian kita juga buat unit kecil mahasiswa, UKM ya, seperti Satgas atau relawan anti narkoba di kampus. Kemudian juga kita ke sekolah-sekolah. Kita lakukan soft skill, yaitu pelatihan guru dan siswa. Secara sukarela kita latih supaya menjadi sukarelawan di sekolah-sekolah. Nah, kita juga upaya-upaya lain, antara lain kita menjadi inspektur upacara setiap hari Senin ke sekolah-sekolah, misalnya gitu ya. Melakukan pemeriksaan, penggeledahan, membantu pihak sekolah, misalnya gitu. Dan juga kita upaya lain antara lain ya memasang spanduk, baliho, banner gitu ya. Kemudian juga kita ada upaya-upaya tadi yang saya sampaikan, ada talk show ya seperti saat ini kita dengan Tribun. Kemudian ada juga FGD ya, dan upaya-upaya lain kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Setiap hari Minggu kami juga datang ke gereja, ke tempat wihara dan sebagainya. Kami menggandeng para tokoh agama untuk menyampaikan kepada jamaahnya. Di Jumat kami juga datang ke masjid-masjid untuk juga kita meminta waktu sosialisasi sebelum atau sudah sholat Jumat. Nah ini semuanya adalah upaya kita untuk melakukan pencegahan. Upaya-upaya lain ya kita juga datang ke kawasan-kawasan wisata. Kita menciptakan namanya wisata bersinar. Jadi sama kegiatannya MOU, deklarasi, sosialisasi, pemeriksaan urin supaya karyawan dan masyarakat di sana itu nyaman ya, wisatawan juga berkunjung lebih banyak lagi, tidak ada penyalahgunaan narkoba, tidak ada kecelakaan dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya industri bersinar ya. Industri bersinar ini adalah program kerjasama dengan pihak swasta. Kita ingin menjamin industri itu berjalan dengan baik, tidak ada gangguan penyalahgunaan narkoba baik oleh manajemennya, karyawan maupun masyarakat sekitar di industri itu, sehingga bisa untung bagi ownernya ya, dan karyawan bisa terus-menerus bekerja dengan baik dan meningkatkan PAD, meningkatkan pembangunan dan sebagainya. Dan masih banyak kegiatan lain, misalnya setiap hari Minggu kita melaksanakan Car Free Day misalnya ya di
kabupaten kota maupun di kota Semarang ini, ya di Simpang 5 misalnya gitu, kita ada Car Free Day, kita buka stand, bisa orang datang melihat contoh-contoh narkoba, ada brosur, konsultasi, kalau mau minta periksa urin boleh gitu ya. Nah ini upaya kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat banyak yang sadar dan menjadi kepanjangan tangan kita. Nah ini upaya-upaya kita dan masih banyak upaya lain. Contohnya begini, contohnya kita membuat program namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar inilah program di desa yang rawan, kita buat menjadi bersinar adalah bersih dari narkoba. Banyak programnya, ada ketahanan keluarga, ada life skill, ada membuat IBM, intervensi berbasis masyarakat, ada membuat agen pemulihan, ada juga membuat agen anti narkoba, dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan kami. Ya. Oke, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dari BNN Provinsi Jawa Tengah ya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Tentunya itu tidak akan berhasil kalau hanya dilakukan oleh BNN saja. Itu kerjasama dari masyarakat, kemudian tokoh agama dan juga yang lainnya gitu ya, Pak ya. Pak, kalau terkait dengan peredaran narkoba di Jawa Tengah, upaya yang dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di Jawa Tengah yang dilakukan dari BNN apa aja nih Pak? Ya, upaya yang dilakukan adalah melakukan pemberantasan narkoba, yaitu dengan cara kita menegakkan hukum Undang-Undang Narkotika yang nomor 35, juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi produsen yang menanam, kemudian yang bandar, mengedarkan, kurir, yang menyimpan, memiliki, menyalahgunakan, itu semuanya kita proses hukum, ya, ditangkap, disita, ditahan, digeledah, sampai dikirim ke kejaksaan dan pengadilan sehingga dia mendapatkan sanksi, baik itu hukuman pidana penjara maupun denda, ataupun dia nanti kalau dia memang korban atau penyalahgunaan korban dan pecandu, itu bisa direhabilitasi. Nah, ini upaya kita untuk melakukan pematasan. Nah, upaya ini tentu harus ada upaya yang lain lagi, misalnya kita melakukan interdiksi, ya, kita membuat satgas interdiksi, yaitu kita kerjasama dengan aparat terkait, misalnya di bandara, dengan pihak cukai, dengan imigrasi, dengan pihak airnav, dengan pihak penguasa di bandara situ, ya. Nah, ini kita mewaspadai kalau ada orang-orang yang masuk mencurigakan membawa barang, kita lakukan penggeledahan barang maupun orangnya. Termasuk juga di satgas di pelabuhan laut, gitu. Sama juga darat, di terminal juga begitu juga. Kemudian upaya lain antara lain kita melakukan juga razia-razia di tempat hiburan ataupun di tempat-tempat lain dicurigai, misalnya ada kos yang sering digunakan untuk transaksi maupun penyalahgunaan narkoba. Itu kita razia dan kita periksa urin bagi mereka yang kita curigai. Nah, itu antara lain upaya-upaya kami ya. Luar biasa, banyak sekali upaya yang dilakukan ya Pak ya dari BNN, khususnya BNN Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi, untuk menekan juga peredaran narkoba yang ada di Jawa Tengah. Nah Pak, mungkin ada pertanyaan juga nih dari Tribuners dan mungkin saya pribadi juga, yang misal nih Pak, kita menemukan tas saudara kita atau teman kita ternyata melakukan penyalahgunaan narkotika atau narkoba gitu. Yang harus kita lakukan pertama kali apa sih Pak? Apakah kita harus lapor ke BNN kah? Atau kita melakukan pendekatan dulu? Atau seperti apa baiknya yang kita lakukan? Ya, kalau kita mengetahui atau menemukan saudara kita ataupun masyarakat, ya, orang lain ada yang menyalahgunakan narkoba, kalau itu keluarga kita, maka hendaknya kita ajak komunikasi baik-baik, dicegah supaya dia berhenti tidak menyalahgunakan. Kalau dia memang sudah merasa pemakai berat atau ringan atau sedang, ya, itu bisa diajak dengan baik-baik berobat ke BNN Provinsi Jawa Tengah atau di BNN Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu dilakukan upayanya yang pertama setelah datang ke BNN, nanti kami lakukan namanya asesmen. Ya, asesmen medis namanya. Nanti oleh tim, ada psikolognya, ada dokternya, ya, ada penyidiknya, nanti akan diwawancarai menggunakan modul tertentu, nanti akan diketahui, oh dia pengguna ringan, sedang atau berat.
Nanti kalau misalnya menggunakan ringan dan sedang, kita berikan layanan rehabilitasi secara gratis. Nanti misalnya selama 3 bulan, kita berikan layanan secara gratis. Kalau dia ternyata pecandu yang berat, maka kita akan rekomendasikan untuk dirawat inap, yaitu di beberapa tempat di Jawa Tengah juga ada di beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita, ataupun kita kirim ke BNN, yaitu direhabilitasi di Lido, dan itu secara gratis juga. Jadi tidak usah khawatir kalau ada keluarga yang memang menjadi korban atau pecandu narkotika, ajaklah untuk berobat, yaitu direhabilitasi secara gratis dan tidak diproses hukum. Ini saya ulangi, tidak diproses hukum, dan kita bantu supaya dia sembuh. Ya, begitu. Baik, tidak diproses secara hukum dan dipastikan rehabilitasi gratis Ya. seperti itu ya Pak ya. Karena banyak kabar yang beredar bahwa ketika kita menjadi, bukan kita ya, ada orang atau seseorang yang menyalahgunakan narkoba, ketika melapor itu malah dipenjara Pak. Kan yang bikin takut untuk laporan itu Bapak selama ini oleh masyarakat. Baik, Pak, terakhir ada pesan yang mau disampaikan ke Tribuners, boleh Bapak? Ya. Menyambut Hari Anti Narkoba Internasional 2025 ini. Ya, baik Tribuners sekalian, yang pertama kami himbau, mari kita bersatu untuk kita bersama-sama mencegah dan memberantas narkoba. BNN tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan dari seluruh pihak. Dan untuk itu kami haturkan terima kasih. Yang kedua, saya mengimbau kepada siapapun juga agar yang pertama berani menolak narkoba. Ajakan, bujukan, apapun harus berani ditolak. Katakan tidak untuk narkoba. Yang kedua, harus berani untuk direhabilitasi. Jadi ketika Anda sebagai pemakai, maka hendaknya sadar bahwa itu akan merusak diri Anda dan segera datang ke BNN untuk minta direhabilitasi secara gratis dan tidak proses hukum. Dan yang ketiga, harus berani lapor manakala Anda mengetahui ada penyalahgunaan barang gelap atau menyimpan atau menjual, mengedarkan, silakan laporkan, informasikan kepada BNN dan akan kita jamin kerahasiaan dan kita jamin tidak akan menjadi masalah hukum bagi Anda dan Anda akan diberikan apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gitu Tribuners harus berani menolak penyalahgunaan narkoba. Kemudian ketika ada teman, saudara, atau mungkin keluarga kita yang terpapar penyalahgunaan narkoba, kita bisa ngomong dulu nih secara baik-baik, terus kita antar ke BNN agar nanti bisa menjalani rehabilitasi. Dan harus digarisbawahi rehabilitasi ini gratis ya Bapak ya? Gratis dan tidak akan diproses hukum. Jadi gitu Tribuners. Bagus, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat sukses selalu untuk Bapak dan juga sehat selalu BNN juga dan sukses untuk Tribun dan Tribuners semuanya. Amin, terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita di Tribun Topik edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.